Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS gelagatnya menetapkan Anies sebagai capresnya semakin jelas. Nasdem akan mengumumkan pada tanggal 10 November mendatang. PKS masih tetap kekeh pada akhir tahun ini. Anies dalam waktu dekat akan menjadi capres. Bila benar didampingi oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Anies akhirnya mendapatkan jalan yang semakin lapang mengikuti kompetisi Pilpres, pemilihan presiden. Ya, karena setelah sekian lama cita-cita ini menjadi capres, akhirnya bisa diraih Anies. Sebenarnya pada tahun 2014, Anies juga pernah mengajukan diri maju sebagai capres di konvensi Partai Demokrat. Ada beberapa bakal calon presiden atau baca pres yang mengikuti konvensi Demokrat, yaitu Dahlan Iskan, Dino Patijalal, Gita Wirjawan, Anies Baswedan sendiri, Irman Gusman, Pramono Edi Wibowo, Marzuki Ali, dan lain-lainnya. Dan pada waktu itu, Dahlan Iskan lah yang terpilih. Artinya, ambisi Anies sudah dipupuk dan dibangun setidaknya 8 tahun yang lalu. Kini, dalam waktu yang tidak lama lagi, Anies masuk ke gelanggang arena Pilpres 2024. Dalam tahapan ini, Anies sudah melewatinya dengan baik. Tetapi, apakah jalan menuju Pilpres ini benar-benar lapang? Apakah Anies sudah bisa dipastikan akan menjadi presiden 2024? Belum tentu. Masih ada hambatan yang tidak mudah yang harus dilalui Anies. Dan ini cukup penting, yaitu label politik identitas yang masih tertempel di dalam diri Anies. Rekam jejak saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu membuat perjalanan sebagai capres Anies menjadi tidak mudah. Anies sudah terlanjur dicap sebagai bapak politik identitas. Dan berbagai macam cara sudah dilakukan Anies untuk mengubah image label politik identitas agar terhapus. Ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan. Di antaranya, Anies meresmikan 2 gereja di Jakarta Utara, yaitu Gereja Bethel Indonesia atau GBI Jelambar Timur dan Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Jemaat Yordan Gading Gria Lestari di Cilincing pada September 2022 barusan. Anies juga mengunjungi Vihara Hok Tek Cheng Sin di Kebayoran Lama pada bulan Februari lalu. Dan berbagai pendekatan yang dilakukan secara masif oleh Anies supaya label politik identitas itu hilang dari memori masyarakat. Anies harus melakukan berbagai macam cara untuk menetralisir label itu. Sesungguhnya politik identitas itu bukan tindakan yang salah. Setiap manusia atau makhluk hidup akan selalu beridentitas. Kita lahir procot, langsung nempel identitas kita, laki-laki atau perempuan. Orang Asia, orang Eropa, atau orang Amerika. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Melayu, suku Madura, suku Padang, dan lain-lain. Secara otomatis menempel di dalam diri kita ketika kita lahir di dunia ini. Ini bukan sesuatu yang salah. Ini kodrat dan takdir. Kita lahir dari suku Jawa tidak bisa mengubah diri menjadi suku Batak. Kita lahir sebagai bangsa Asia tidak bisa juga mengubah diri menjadi bangsa Afrika atau bangsa Eropa. Identitas itu sesungguhnya baik-baik saja ketika kita hidup bisa berdampingan dan saling menghormati. Akan tetapi, akan menjadi persoalan ketika kelompok identitas tertentu bersikap menentukan dan mendominasi kelompok identitas lainnya. Maka, bila terjadi intimidasi dan penindasan atau ada sekelompok identitas tertentu yang ditindas, disinilah dapat disebut sebagai faktor negatifnya politik identitas. Politik identitas tidak akan menjadi masalah apabila tidak ada sesuatu kelompok ingin mendominasi terhadap kelompok lainnya.
Salah satu bentuk dominasi ekstrim yang mungkin terjadi adalah tindakan pemaksaan kehendak melalui kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Dan kita semua tahu, di Pilkada Jakarta, kedua kekerasan ini terjadi. Pengusiran Jarod saat berkampanye, spanduk-spanduk yang bertuliskan menolak menyolatkan jenazah pendukung Ahok. Kemudian yang lain lagi, kasus penelantaran jenazah yang dialami oleh nenek Hindun karena nenek ini mendukung Ahok. Juga ucapan Anies saat dipastikan menang di Pilkada DKI Jakarta. Anies mengatakan, inilah kemenangan pribumi. Nuansa politik identitas sangat terasa mengusik. Pilkada DKI Jakarta juga menjadi pusat perhatian masyarakat, bahkan menjadi perbincangan di dalam masyarakat di seluruh atau di sebagian besar wilayah di Indonesia lainnya. Ini menjadi faktor yang tidak mudah buat Anies untuk menghilangkan label politik identitas. Maka bila Anies pada akhirnya dapat maju sebagai capres melalui partai Nasdem, dan kita tahu Nasdem mempunyai kekuatan media yang dimiliki, mungkin saja label ini bisa berangsur hilang. Kita tahu, bukankah kekuatan media bisa menggiring opini melalui pemberitaan-pemberitaan yang terus-menerus dan masif. Hanya saja saat ini media televisi, radio, dan media cetak sudah bukan menjadi sumber informasi satu-satunya di dalam masyarakat. Masyarakat saat ini mempunyai media alternatif yang tak kalah hebatnya. Media sosial. Jadi, ya nggak mudah juga dengan bermodalkan seperti yang dikatakan Surya Paloh. Tidak semua politik identitas itu negatif. Harusnya peluang Anies untuk memenangi kontestasi bisa saja terjadi. Kecuali cap label politik identitas dan pendukung-pendukung yang terafiliasi pada gerakan intimidasi dan kekerasan saat Pilkada DKI 5 tahun yang lalu nggak bisa dihapus dari ingatan yang sudah tertanam di masyarakat.